Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal 'abidina al-faizin al-maqbulina al-mustaghfirin. Kullu 'amin wa antum bi khair. Ja'alallahu mimman shamahu wa qamahu wa ja'alna minal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah, inna hadzal yawma yawmun 'azim wa idun karim. Khatama bihi syahrus siyam, akhalla lakum bihi ta'am. Abdullahu matahu wa basyata fihi barakatahu wa nasara fihi rahmatahu. Wa qala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayat sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa tabi'ahu sittan min syawwal kana kasiyamid dahri. Al-hadis al-khamar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, seluruh jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama di pagi yang sangat mulia ini patut kiranya kita sama-sama mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kehendaknya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi pertolongan oleh Allah untuk sama-sama menunaikan ibadah sholat Idul Fitri di Masjid Baitur Rahim, satu-satunya masjid yang kita cintai ini. Harapan dan doa semoga seluruh amaliyah yang sudah kita lakukan sejak awal Ramadan hingga memasuki hari ini betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mampu mengantarkan kita untuk sama-sama bisa meraih husnul khatimah. Semoga pula lewat pendidikan puasa kita bisa betul-betul menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tazawwaju bittaqwa, bekali diri kalian dengan takwa. Kenapa? Fa innahu la tadri, karena kita
kita tidak tahu idza jaa al-lailu hal ta'isu ilal fajri apa. Ketika malam datang adakah jaminan dari Allah kita hidup sampai pagi hari. Ketika pagi datang adakah jaminan dari Allah kita hidup sampai siang hari. Bahkan ketika siang datang adakah jaminan dari Allah kita hidup sampai sore hari. Semoga lewat pendidikan puasa, lewat madrasah Ramadan, sehingga diharapkan kita betul-betul menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat seluruh jamaah salat Idul Fitri di Masjid Baitul Karim yang kita cintai ini, di pagi yang sangat bahagia ini kami mengajak mari kita sama-sama untuk terus meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah, untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat pertolongannya lah sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Baitul Karim, satu-satunya masjid yang kita cintai ini. Kita berusaha untuk terus bersyukur kepada Allah setelah kita betul-betul bisa menyempurnakan bilangan puasa kita. Semalam kita sama-sama memperbanyak membaca takbir sebagai ungkapan rasa bahagia kita kepada Allah atas hidayah Allah, sehingga sampai detik hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diberi kekuatan untuk mampu menjalankan paket amalia selama di bulan suci Ramadan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Sebulan lamanya kita melatih berbagai macam latihan melatih kesabaran, latihan melatih kedisiplinan, latihan melatih hidup sederhana, latihan melatih keikhlasan, latihan menjadi orang-orang yang tawadu, latihan menjadi orang-orang yang sabar, latihan menjadi orang-orang yang qanaah. Sukses tidaknya latihan itu bisa kita lihat setelah Ramadan berlalu. Biarlah Ramadan pada hari ini telah meninggalkan kita, tapi semangat kemudian yang sudah kita bangun selama di bulan suci Ramadan jangan sampai meninggalkan kita. Agar Ramadan kita sukses, mari semangat kemudian yang sudah kita bangun selama di bulan suci Ramadan kita pertahankan dalam rangka untuk mewarnai 11 bulan berikutnya. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Bukankah Allah sudah memberikan yang terbaik kepada kita? Allah ciptakan jagat raya ini semata-mata untuk kita. Akankah sangat tidak malu ketika kita beribadah kita tidak mampu memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Biarlah Ramadan sayuran kepada kita, tapi semangat puasa yang sudah kita jalankan, semangat kemudian yang sudah kita jalankan selama di bulan suci Ramadan, mari kita jadikan bekal untuk mewarnai 11 bulan sesudah Ramadan. Oleh karenanya kami mengajak untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus untuk tafakkur, di mana pada hari ini kita sudah ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan. Begitu susahnya. Idza kana akhir yaumi Ramadan baka bis-samawati wal ardi wal malaikah musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan, pada hari ini Ramadan telah meninggalkan kita. Langit saja menangis, bumi menangis, bahkan malaikat juga menangis, menangisi musibah
menyembah kepada umat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, musibah apa ya Rasul sampai langit saja menangis, bumi menangis, bahkan malaikat juga menangis? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fadiyallahu Ramadan." Musibah yang sampai langit menangis, bumi menangis, bahkan malaikat menangis karena pada pagi hari ini kita telah ditinggalkan dengan bulan suci Ramadan, di mana bulan penuh berbagai macam keberkahan, keutamaan lipat ganda pahala, di mana kebaikan-kebaikan jika kita lakukan Allah lipat gandakan pahala, doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pintu langit dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup oleh Allah, kemudian setan-setan dibelenggu oleh Allah. Itu artinya betapa keutamaan nilai bulan suci Ramadan hari ini telah meninggalkan kita semuanya. Oleh karenanya baik, meskipun Ramadan telah berlalu, tapi saya minta lewat forum yang sangat mulia ini, jangan sampai semangat ibadah yang sudah kita bangun selama di bulan suci Ramadan juga meninggalkan kita. Setidak-tidaknya kita tetap menjadi orang-orang yang rajin berjamaah di masjid. Setidak-tidaknya kita menjadi orang-orang yang senantiasa disiplin waktu, menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang mengedepankan akhlakul karimah. Buktikan bahwa kita adalah finalis-finalis Ramadan yang terbaik. Ramadan selalu datang menjumpai kita semuanya setiap tahunnya. Tapi yang jadi pertanyaan, takutnya nanti Ramadan datang lagi, kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, seluruh jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Baru setelah itu yang kedua, di bulan Syawal ini Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kita, man shoma Ramadan, barang siapa yang setelah menjalankan puasa Ramadan kemudian jeda sehari kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, baru setelah kemudian besoknya kita menjalankan puasa 6 hari itu selesai, maka nilai puasa itu sama halnya dengan kita menjalankan puasa selama 1 tahun. Ini artinya apa? Kesempatan bagi kita untuk tetap semangat menjalankan puasa sunnah. Ini artinya apa? Satu hikmah kenapa masih diperintahkan menjalankan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu artinya agar semangat ubudiyah yang sudah kita jalankan selama di bulan suci Ramadan sehingga tetap terjaga. Meskipun Ramadan telah berlalu, tapi semangat menjalankan puasa sunnah tetap ada dalam diri kita semuanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, seluruh jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, agar kita tidak ditimpa kehinaan di mana saja kita berada. Ada 2 hal yang harus kita lakukan. Pertama, adalah kita mengadakan perbaikan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat berbagai macam ibadah yang sudah kita jalankan. Semoga kita jadi orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, mahabbun minan nas, hendaklah kita menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menghidupkan semangat silaturahim dalam menjalankan aktivitas di bulan Syawal ini. Dosa-dosa kita kepada Allah, jika kita melakukan dengan perbuatan nasuha, insya Allah dosa-dosa itu akan
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa-dosa kita kepada sesama manusia di bulan Syawal ini, mari kita sama-sama untuk saling memaafkan antara satu sama yang lain. Anak jangan sampai durhaka kepada orang tua. Sehebat apapun kita, sesukses apapun kita, karena itu hasil perjuangan dan jasa orang-orang tua kita. Makanya muliakan orang tua kita dengan akhlakul karimah. Jangan kau kecewakan hatinya, apalagi kau sakiti hatinya. Sehebat apapun Anda, jika Anda menjadi orang-orang yang durhaka kepada orang tua, maka itu tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar istri kita berkah, mari kita menjadi anak-anak yang berwalidain. Buktikan bahwa kita betul-betul menjadi anak yang soleh solehah. Kebaikan-kebaikan orang tua mari kita jalankan. Hubungan silaturahim jangan sampai putus, karena itu merupakan ajaran dari Rasulullah SAW. Jangan sampai menjadi orang-orang yang qatilur rahim, suka memutuskan hubungan silaturahim, karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak, mari kita sama-sama untuk memohon ridhonya, memohon pintu maaf kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai pada hari ini kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kita masih belum meminta ridho dan maaf kepada kedua orang tua kita. Oleh karenanya, mari kita sama-sama berusaha menjadi anak yang berwalidain, menjadi anak yang senantiasa mampu membahagiakan orang tua, agar keberkahan hidup dapat kita raih dengan sebaik mungkin. Baru setelah itu yang kedua, suami istri jangan sampai untuk tidak saling memaafkan. Para suami hendaklah menerima maaf bagi para istri. Para istri harus betul-betul bisa betul-betul memohon ridho kepada suami, memohon maaf kepada suami, karena dalam perjalanan rumah tangga sudah pasti banyak kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, baik dari suami maupun istri. Ini kesempatan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita rajut betul-betul hubungan silaturahim dengan sebaik mungkin. Suami istri jangan sampai bertengkar. Mari agar kita rumah tangga yang betul-betul menjadi rumah tangga yang barokah, bahagia. Utamanya, mari kita sama-sama menjadi suami harus tetap lapang dada. Terimalah pintu maaf bagi para istri, dan para istri mari jangan sampai congkak. Hendaklah masing-masing untuk saling memaafkan antara satu sama yang lain, agar kita bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, di mana suami betul-betul berusaha agar bagaimana keluarganya menjadi keluarga yang dirindukan surga. Tentunya suami sebagai penanggung jawab. Kalau kita merasa cinta kepada istri dan anak-anak cucu kita, kalau kita merasa sayang kepada istri dan anak-anak cucu kita, mari kita sama-sama alimu sawabi adin wa hasimu adabahum. Hendaklah para suami bisa mendidik para istri dan anak-anak cucunya, setidak-tidaknya bisa memahami agama sesuai dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita jaga akidah-akidah anak cucu kita dari berbagai macam ajaran yang sesat, sehingga takutnya nanti anak-anak cucu kita ketika kita meninggal dunia menjadi anak cucu yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab suami menyelamatkan dunia dan akhirat. Caranya bagaimana? Mari jangan bosan-bosan ajari istri kita dengan pendidikan agama. Jika kita tidak mampu izinkan mereka untuk melakukan ilmu, datang ke majelis taklim, datang ke majelis zikir, majelis istighosah, yasin, tahlil, agar kita mendapatkan ilmu sehingga diharapkan betul-betul menjadi istri yang salihah. Tanggung jawab kita sebagai suami sangat berat. Tanggung jawab riwayah menjaga dirinya, istri
Kita berusaha, mari kita selamatkan diri kita dari kobaran api neraka. Caranya bagaimana? Mari kita sama-sama untuk istiqomah, untuk mengajari anak istri kita dengan pendidikan agama yang lain. Kita ajari akhlakul karimah sehingga mereka tetap meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat seluruh jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sesama umat Islam di bulan Syawal ini mari saling masing-masing antara satu sama yang lain untuk saling memaafkan. Jangan sampai tidak memaafkan. Hilangkan rasa kesombongan dalam diri kita. Satu di antara ciri orang-orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas, hendaklah jadi orang-orang yang betul-betul bisa memaafkan kesalahan orang lain, menjadi hati yang lapang dada untuk menerima maaf. Tugas kita hanya meminta maaf. Jika yang bersangkutan tidak menerima maaf kita, itu bukan urusan kita, urusan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ada dosa yang tersisa di bulan Syawal ini. Jangan sampai kita menjadi kelompok orang-orang yang muflis. Mal muflis, apa sih muflis itu? Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, al-muflis huwa man la dirham wa la dinar. Muflis itu ya Rasul, orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya dirham dan dinar. Ternyata apa? Rasulullah menjawab, al-muflis min ummati, muflis dari umatku adalah orang ketika dari kiamat dia pede dengan pahala, dia pede dengan pahala puasanya, dia pede pahala sholatnya, pahala sedekahnya, tadarus Qur'annya, takutnya kelak ketika akan memasuki pintu surga banyak orang yang menuntut kepadanya. Jika itu terjadi, maka nilai kebaikan akan diberikan kepada orang yang menuntut. Itu pun masih banyak sekali orang-orang yang menuntut kepada dia, bahkan sampai habis kebaikannya karena begitu banyak orang yang menuntut kesalahan kepada dia. Apa yang terjadi? Maka kesalahan orang yang menuntut akan dibebankan kepada mereka yang dituntut, sehingga yang tadinya kita bisa masuk dalam surga dengan penuh selamat tidak jadi karena yang menuntut, sehingga akhirnya kita masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu di hari raya Idul Fitri ini kami menghimbau, hilangkan rasa pekat dalam diri kita masing-masing, hilangkan rasa sum'ah, hilangkan rasa gengsi. Kesempatan yang terbaik dari Allah setelah kita mengadakan perbaikan kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang sudah kita lakukan di hari raya Idul Fitri ini. Mari kita jadi hubungan silaturahim, jangan sampai putus, saling memaafkan antara satu sama yang lain. Jika itu sudah kita lakukan, maka insya Allah kita menjadi kelompok orang-orang yang betul-betul minal a'idin al-faizin al-maqbulin al-mustaqbilin kullu amin wa antum bi khair. Oleh karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga seluruh amaliyah yang sudah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan betul-betul jadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Nabi ya Allah, mimman shawahum wa qawahum wa ja'alana minal maqbulin. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga diharapkan ketika masuki bisa satu Syawal ini kayak waladat umum seperti bayi yang baru dilahirkan tanpa punya salah